Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami, Farhan News HD, di mana kami membawakan berita yang 99% akurat dan terpercaya. Berita pada hari ini akan dibuka oleh berita praktik jual beli data user Tokopedia yang terjadi di dark web. Data pribadi seperti nama, email, nomor telepon, hingga tanggal lahir dari 90 juta akun pengguna Tokopedia telah diretas oleh hacker. Kini, tumbukan data tersebut dijual di dark web alias jaringan gelap internet. Melalui praktik jual beli data ini, hacker mampu meraup keuntungan sebesar 5.000 USD atau sekitar 75,7 juta dolar. Melalui praktik jual beli data ini, hacker atau peretas mampu meraih keuntungan sebesar 5.000 dolar USD atau sekitar 75,7 juta rupiah. Dengan terjadinya praktik jual beli data di dark web ini sempat menggegerkan dunia maya. Oleh karena itu, kami mendatangkan Pak Ahmad sebagai narasumber dari Tokopedia dan Saudara Farhan sebagai peneliti dari terjadinya peristiwa ini. Baik, terima kasih Farhan News HD atas kesempatan yang telah diberikan. Seperti yang kita semua ketahui ya, Tokopedia itu kan salah satu e-commerce yang cukup besar di Indonesia, bisa dibilang paling besar di Indonesia. Itu kita tidak luput dari serangan hacker atau peretas. Kita semua mengetahui ya, di zaman COVID ini, masa pandemi ini, itu semuanya serba WFH, semuanya serba online. Tak terkecuali Tokopedia ini, kita juga kebanyakan bekerja secara online. Menanggapi isu hacker ini yang meretas data pribadi 90 juta user Tokopedia, ya kami sangat menyayangkan kejadian tersebut dan kami sangat berusaha agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Tentunya kejadian ini memberikan dampak negatif kepada Tokopedia. Salah satunya itu adalah rating dari user itu yang berkurang drastis. Lalu juga memunculkan pemikiran bahwa menggunakan Tokopedia itu tidak aman karena data pribadi akan digunakan oleh hacker. Ya, dengan terjadinya isu tersebut kami sangat memohon maaf dan kami akan segera memecahkan isu praktik jual beli data Tokopedia ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad atas penjelasannya. Setelah ini kita akan mendengarkan beberapa penjelasan dari Saudara Farhan atas terjadinya peristiwa ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Farhan Ahmad Rizandi dengan 3 NIM akhir 210 dari kelas Manajemen Pengambilan Keputusan H akan menjelaskan fishbone diagram dan bagaimana cara membuat fishbone diagram. Fishbone diagram atau diagram tulang ikan diperkenalkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa. Fishbone diagram ini digunakan ketika kita akan mengidentifikasi kemungkinan penyebab dan masalah dari suatu rumusan. Manfaat dari digunakannya fishbone diagram ini itu fishbone diagram ini friendly tools atau tools yang dapat digunakan secara mudah. Fishbone diagram akan mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari suatu efek atau masalah dan menganalisis masalah tersebut. Masalah akan dipecah menjadi sejumlah kategori yang mencakup seperti manusia, material, mesin, prosedur, kebijakan, lingkungan, dan lain-lainnya. Dalam membuat fishbone diagram itu terdapat beberapa langkah. Yang pertama, kita harus menyepakati apa masalah yang akan kita bahas.
Lalu yang kedua itu kita akan mengidentifikasi kategori seperti yang sudah saya sebutkan tadi, itu terdapat beberapa kategori, ada manusia, ada mesin, dan sebagainya. Lalu yang langkah ketiga, kita menemukan sebab-sebab potensial. Pada kasus transaksi gelap data user Tokopedia yang diperjualbelikan pada dark web ini, itu kita dapat menemukan beberapa masalah apabila kita menggunakan fishbone diagram ini. Oke, berikut sudah saya buat fishbone diagram dari transaksi gelap data user Tokopedia. Untuk penyebabnya saya akan membagi menjadi 3 kategori. Ada man, method, dan mesin atau teknologi. Nah, untuk sebab-sebab potensial ini itu akan kita letakkan pada masing-masing penyebab kategori-kategori tersebut. Yang pertama ada man atau manusia. Itu ada kurang antisipasi perusahaan atas kebocoran data, SDM yang kurang paham dalam hal keamanan cyber, dan SDM yang kurang mendalami prosedur yang telah diterapkan. Lalu untuk metode, ada prosedur yang tidak diupdate, minim maintenance, dan penggunaan tidak sesuai SOP. Lalu pada mesin atau teknologi, sistem keamanan yang rumit, kualitas software atau hardware yang kurang, dan kurangnya penetration test. Nah, dari beberapa sebab tersebut itu akan mengakibatkan transaksi gelap data user tersebut. Nah, setelah kita mengetahui penyebab-penyebab tersebut, kita dapat merumuskan solusi bagaimana agar transaksi gelap tersebut tidak terjadi lagi. Nah, solusi tersebut dapat kita lihat dari sebab-sebab ini. Seperti contohnya pada bagian man, SDM yang kurang paham dalam hal keamanan cyber. Solusinya adalah untuk mentraining SDM agar mereka lebih paham akan hal keamanan cyber. Lalu pada mesin atau teknologi, pada bagian kurangnya penetration test. Nah, apabila penetration test ini itu nanti akan dijadikan solusi, maka Tokopedia dapat mengetes bagaimana data dan servernya tersebut apakah itu sudah paten, sudah bagus agar tidak dapat dibobol oleh hacker seperti pada kasus tersebut. Nah, setelah itu kita dapat menemukan solusi bagaimana agar Tokopedia dapat lebih mengamankan data dari user Tokopedia tersebut. Baik, terima kasih. Sekian itu penjelasan yang dapat saya berikan. Baik, terima kasih Saudara Farhan atas penjelasannya. Semoga dengan adanya penjelasan dari Saudara Farhan tadi dapat membuat kita lebih waspada dalam menggunakan e-commerce, contohnya Tokopedia. Kami Farhan News undur diri. Salam hangat dan terima kasih.